Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana min 'alaq alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan surat Toha kita, surat yang ke-20. Kita masuk pada ayat 21 sampai 30. Tapi pembahasan kita dari ayat 15. Kenapa? Karena tadi pagi pembahasan tentang Nabi Musa sangat padat. Berkenaan dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Nabi Musa. Maka kita tertinggal 5 ayat tadi pagi. Insya Allah mudah-mudahan petang hari ini bisa kita kejar 5 ayat berikutnya. Mari kita masuk ke screen kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena kelihatannya qori kita belum ada yang kelihatan ini, baik Ustadz Tony ataupun Ustadz Wahidin. Sebab itulah kita akan masuk ke dalam screen kita. Kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu sekalian, Bapak terutama yang ingin memandu kita membaca Al-Quran, itu dipersilakan dengan hormat. Kita masuk ke screen kita. Jadi kita sekarang masuk ayat 21 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Wadmum yadaka ila janahika takhrij bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Wadmum yadaka ila janahika takhrij linuriyaka min ayatina al-kubra. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Harun akhi. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Sadaqallahul aliyyul azim.
Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah berpartisipasi di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Ayatnya pendek-pendek, ayat 21 sampai 30. Dari tadi kita sudah sampai di sini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatun. Akadu ukhfiha. Sungguhnya saat itu akan datang. Saat ini kita artikan saya saat karena bahasa Indonesia juga saat. Saat itu bisa kiamat kecil, bisa kiamat besar. Jadi kiamat kecil adalah matinya salah seorang di antara kita, sedangkan kiamat besar apabila kehidupan seluruhnya menjadi hancur. Jadi Allah mengatakan inna sa'ata atiyah. Saat itu pasti akan datang. Baik saat kecil ketika matinya kita pasti akan datang. Cepat atau lambat kita sekarang yang sedang mengikuti pengajian, membaca Al-Quran, cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepadanya. Jangankan kita manusia yang paling dicintainya, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah, juga kembali kepadanya. Jadi itu pasti akan datang. Inna sa'ata atiyah. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir saja saya sembunyikan, kata Allah. Kenapa hampir? Karena tidak semuanya tersembunyi. Ada yang jelas, yaitu bahwa kalau kita hidup, pasti akan berakhir dengan kematian. Litujza kullu nafsim bima tas'a. Kenapa orang harus dimatikan? Supaya dibalaskanlah kepadanya, kepada setiap diri, setiap jiwa, bima tas'a, apa yang diusahakannya di dunia. Kalau kita berbuat buruk, dibalasi keburukannya itu. Kalau kita berbuat baik, dibalasi juga kebaikannya itu. Makanya Nabi mengatakan, kematian itu sebetulnya adalah berkah. Ya, di mana berkahnya? Berkah bagi orang yang berdosa, pendosa, dan berkah bagi orang yang baik. Di mana berkahnya bagi pendosa? Karena dengan kematian terhentilah perbuatan dosanya. Di mana berkahnya bagi orang yang berbuat baik? Dengan meninggal, maka terbalasilah semua kebaikan-kebaikannya selama ini. Jadi berkah. Sebagaimana kalau di dunia kan kita selalu pengen cepat gajian. Kalau kita jemaah sekalian kalau kita gaji bulanan misalnya setiap bulan gajian, itu pengen sekali supaya cepat-cepat awal bulan lagi. Ya, supaya kita gajian lagi. Nah, seharusnya berkenaan dengan akhirat seperti itu juga. Ya, seperti itu juga. Kita pengen kalau dia kebaikan cepat ditunaikan oleh Allah kebaikan-kebaikannya yang disebut dengan litujza kullu nafsin bima tas'a. Sekarang kita masuk ayat baru. Ini masih ilustrasi dari Nabi Musa. Kalau ilustrasi Nabi Musa berbeda-beda, ya memang namanya lukisan, namanya saja gambar. Yang kedua gambarnya juga berbeda-beda. Kemudian fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Ayat ini mengatakan fala yasuddannaka. Ini adalah masih berbicara kepada Nabi Musa, tapi aslinya kepada kita. Ingat, walaupun Allah berbicara kepada Nabi Musa, aslinya itu Allah berbicara kepada kita. Karena tujuan dialog ini adalah Allah mengajari kita melalui dialognya dengan Nabi Musa. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita manusia melalui dialognya dengan Nabi Musa. Maka kalau dikatakan fala yasuddannaka anha, kaknya itu secara awal, secara asbabun nuzulnya adalah Nabi Musa. Ya, tetapi kaknya bisa ditujukan kepada siapapun juga. Jadi fala yasuddannaka, janganlah engkau dipalingkan. Ya, anha daripadanya, daripada siapa? Daripada Allah. Fala yasuddannaka anha, janganlah engkau terpalingkan daripadanya, dari cahaya, dari panduan Allah. Oleh siapa? Oleh man la yu'minu biha, oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Terutama beriman kepada adanya hari ketika kehidupan dunia ini berakhir. Jadi janganlah kalian fokusnya terpindahkan dari akhirat. Fokuslah bekerja untuk akhirat. Semua aktivitasnya di dunia diniatkan untuk akhirat.
Mencari nafkah dianggap sebagai tugas syariat, sehingga kita dapat pahala mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Untuk menyelamatkan keluarga kita nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di tempat lain, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari azab api neraka. Jadi la yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu. Orang itu, orang tidak beriman adalah mengikuti hawa nafsunya. Jadi jemaah sekalian, ini kita lihat ada dua kalimat di sini. Ya, ini juga. Nah, jadi artinya kalau orang itu tidak beriman, berarti hakikatnya mengikuti hawa nafsunya. Kalau ada orang mengaku beriman, tetapi mengikuti hawa nafsunya, emosinya, egonya, maka hakikatnya tidak beriman. Nah, gitu. Apa sebabnya? Memperturutkan ego, fatarda, akan membuat kita binasa. Kenapa? Karena satu-satunya yang berhak mendaku hanya Allah. Kita sampaikan bahwa mendaku kalau secara zahir boleh. Karena kita butuh peraturan, tatanan. Semua benda-benda harus dicatat. Harus dicatat atas nama pemiliknya. Maka kita berkata mobilku, rumahku, suamiku, istriku, anakku. Tetapi di batin, ya, di alam rohani tidak boleh ada yang mendaku. Karena satu-satunya aku yang ada secara batin adalah Dia Allah. Nah, siapa yang mendaku di luar dakunya Allah, namanya hawa. Wattaba'a hawahu. Nah, siapa yang mendaku di luar dakunya Allah, maka fatarda, akan mengantarkan yang bersangkutan kepada kebinasaan. Ya, dia akan datang kepada kebinasaan. Karena neraka itu kebinasaan. Sorga itu adalah kebahagiaan. Wa matil kabiyaminika. Jadi setelah berbicara tentang ini tadi, Allah memperkenalkan dirinya, terus kemudian ditutup tadi dialognya yang pertama, seri pertama ini dengan kata-kata fala yasuddannaka anha, janganlah engkau terpalingkan daripada alam akhirat sebagaimana orang yang tidak beriman kepadanya, karena mereka itu memperturutkan hawa nafsunya. Dan siapa yang memperturutkan hawa nafsu, fatarda, maka dia akan binasa. Tiba-tiba jemaah sekalian, kan di awal tadi Allah sudah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, fakhla na'laika. Tanggalkan, lepaskan sendal kamu. Kata sendal tadi kita artikan semua tempat bertumpu kita. Nah, ternyata ada satu yang tidak dilepaskan oleh Nabi Musa. Tetap aja setia dipegangnya, yaitu wa matil kabiyaminika. Tiba-tiba Allah bertanya, apa itu di tangan kanan wahai Musa? Ingat jemaah sekalian, Allah itu Maha tahu. Jadi pertanyaan ini namanya pertanyaan retorik. Ya. Pertanyaan bukan Allah ingin tahu karena Allah mengetahui. Jadi justru Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Musa hakikat yang ada di tangan kanannya itu. Ya. Maka dia tanya, apa yang ada di tangan kananmu? Dan nanti Nabi Musa menjawab sesuai dengan zahir. Apa zahirnya? Tongkat. Ya. Apa itu tongkat? Tempat bertumpu. Tempat bertelekan. Alat untuk menopang kehidupan. Itu namanya tongkat. Jadi namanya tongkat kehidupan. Jadi kita semuanya punya tongkat kehidupan. Pada saat kita lahir, tongkat kehidupan kita siapa? Orang tua kita, ibu kita, ayah kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita. Setelah kita mulai keluar dari masyarakat, siapa tongkat kehidupan kita? Sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Setelah sekolah, siapa? Teman-teman sekolah kita. Setelah kemudian mulai bekerja, siapa tongkat kehidupan kita? Pekerjaan kita, kantor kita, uang kita, properti kita. Setelah menikah, sudah mulai bertambah. Tongkat kehidupan suami kita. Begitulah seterusnya. Kesimpulannya, semua yang menjadi milik kita di dunia ini, baik yang materi ataupun non-materi, seperti ilmu, sering sekali kita anggap sebagai tongkat kehidupan. Yaitu tongkat untuk mendukung, menopang kehidupan kita. Maka kemudian Allah bertanya, matil kabiyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Matil kabiyaminika, Musa. Tilka itu biyaminika di tangan kananmu. Ingat, tangan kanan itu adalah
kalau dalam bahasa Al-Quran itu yang namanya budak terkadang tidak disebut dengan tidak disebut dengan budak, tetapi apa yang dimiliki oleh tangan kanan. Ya, jadi tangan kanan itu artinya tempat bertumpu kehidupan kita. Ini adalah masih ilustrasi Nabi Musa, jadi beda-beda gambarnya. Ya, wajahnya juga beda-beda, saja gambar. Ya. Jadi ingat, ini ada tongkatnya Nabi Musa. Tiba-tiba Allah bertanya, wahai Musa, itu matil kabiyaminika, ini tangan kanannya Musa. Ya, akan menghadap ke kita, berarti tangan kiri, tangan kanan. Matil kabiyaminika, apa itu di tangan kanan wahai Musa? Ya, tangan kanannya. Matil kabiyaminika. Ingat, Nabi Musa itu pernah menggembala kambing selama 8 tahun, maka pasti ada tongkatnya. Tongkat sangat penting di dalam kehidupan menggembala kambing. Qala, Nabi Musa menjawab, hiya asaya, itu adalah tongkat saya. Asaya itu adalah tongkat saya. Ya. Ini adalah tongkat saya. Hiya asaya, ini adalah tongkat saya. Baru kemudian Nabi Musa menjelaskan fungsinya. Seakan-akan tongkat itu adalah segala-galanya. Coba kita lihat. Seperti tadi, tongkat penopang kehidupan. Nabi Musa mengatakan, hiya, itu yang di tangan kanan saya adalah asaya, yaitu tongkat saya, atawakkau, aku bertelekan, bersandar, alaihi padanya. Kata atawakkau itu artinya saya bertopang, saya menggantungkan kehidupan padanya. Nah, kurang lebih begitulah. Atawakkau alaihi, saya menyandarkan kehidupan padanya. Wa husyu biha ala ganami. Saya juga menghalau kambing-kambing saya. Ganami ini kambing. Ya. Saya menghalau. Jadi saya artikan di sini, saya menghalau dengan tongkat itu kambing-kambing gembalaan saya. Jadi ini bagusnya diartikan bukan memukul, tapi menghalau. Ya. Menghalau. Ya, jadi ahusyu itu menghalau. Kalau memukul itu adalah darawa adribu. Ya. Tapi di sini menggunakan kata ahusyu biha ala ganami. Saya menghalau. Kalau menghalau itu memukul, tapi bukan keras. Hanya untuk mengarahkan itu kambing supaya berjalan sesuai dengan keinginan penggembalanya. Jadi wa ahusyu biha ala ganami. Kalau dia memukul, ya menyiksa kambingnya, rugi sendiri. Jadi tepatnya di sini saya menghalau kambing-kambing saya dengan tongkat itu. 1, 2. Wali, dan bagi saya fiha ma'aribun, dan bagi saya banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Jadi kita lihat. Jadi dan bagi saya, kata Nabi Musa, wali fiha ma'aribun. Kita artikan saja manfaat. Ya. Jadi kita catat, ini nomor 1, saya bertelekan dengannya. Yang kedua, saya menghalau kambing saya, mengarahkan. Yang ketiga, banyak lagi keperluan saya melalui tongkat itu. Jadi kesimpulannya dengan 3 poin ini, seakan-akan Nabi Musa mengatakan, tongkat saya adalah segala-galanya Tuhan. Nah, kan begitu, Pak. Apakah Nabi Musa begitu? Tentu tidak. Ini caranya Allah mengajari kita manusia melalui dialognya dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa di sini mewakili kita manusia. Kita manusia menjadikan dunia ini, kehidupan ini sebagai tongkat, di mana kita seakan-akan menyandarkan kehidupan kita padanya dan tidak lagi menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Ya, kita mengarahkan kehidupan kita ini, kita seakan-akan lupa bahwa yang bisa memberikan arahan itu adalah Allah. Kita menganggap semuanya memberikan manfaat kepada kita. Kita lupa bahwa yang namanya manfaat itu adalah diberikan oleh Allah. Kenapa oksigen bisa bermanfaat? Karena ada sifat oksigen yang menyebabkan kita bisa menghirupnya dengan gampang, lalu kemudian masuk melalui darah kita, mengalir dalam darah kita, bermanfaat. Jadi yang bisa memberikan itu adalah Allah. Nah, tetapi Nabi Musa mengajarkan kepada Allah melalui Nabi Musa mengajarkan kepada kita, banyak sekali manusia yang menjadikan asaya, tongkatku di sini bisa mobilku, bisa rumahku, bisa kantorku, bisa pangkat dan jabatanku, bisa kedudukanku, bisa popularitasku, banyak lagi yang lain. Jadi yang namanya semuanya itu popularitas, uang, pangkat, jabatan, keluarga bisa menjadi tongkat bagi kita yang kepadanya kita bertumpu dengannya, kita menghalau
kehidupan ini dengannya, dan banyak lagi manfaat yang lain padanya. Nah, karena tadi Allah mengatakan, matil kabiyaminika, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa mengatakan tongkat. Artinya apa? Jawabannya zohir. Dia tidak tahu hakikatnya. Tongkat yang kepadanya kita menganggap menyandarkan seluruh kehidupan kita, itu berbahaya. Hakikatnya apa? Kalau mau lihat kata Tuhan, coba lemparkan. Qala, Allah berfirman. Alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Alqiha, lemparkan itu wahai Musa. Jadi alqiha, lemparkan tongkat kamu. Ya. Lemparkan tongkat kamu. Jadi wahai Musa, lempar itu tongkat. Untuk apa Tuhan menyuruh melempar? Untuk melihat hakikatnya. Ya, setelah dilempar artinya apa? Berjarak. Tadi itu kan kita lihat tidak berjarak. Ketika ego kita menyatu dengan tongkat, menyatu dengan properti kita, maka kita tidak bisa melihatnya dengan baik. Ingat, sesuatu kita bisa melihat objektif apabila kita berjarak. Apabila kita tidak berjarak, cenderung subjektif. Maka supaya kita melihat sesuatu secara objektif, hakikat, substansi daripada sesuatu itu, kita harus mengambil jarak daripadanya. Maka kata-kata alqiha itu, coba kamu berjarak dengannya. Lepaskan dulu kepemilikanmu dengannya. Coba lihat dari jauh. Ya. Apa benar itu tongkat? Dalam pengertian tempat bertelekan. Banyak manfaat yang lain. Kalau mau tahu, coba lepaskan. Alqiha ya Musa. Lempar kau naik Musa. Ya. Nah, inilah ilustrasi ketika Musa melemparkan tongkatnya. Ya, ini ilustrasinya bagus nih. Ya. Begitu Nabi Musa, ya, cuma saja ini gambarnya belum jelas, belum bagus karena masih ada sendalnya Nabi Musa nih. Ya, tadi kan sudah diperintahkan lepaskan sendalnya. Ya. Tapi ini masih ada kelihatannya. Jadi ini pelukisnya kurang tanggap. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi inilah gambaran Nabi Musa melepaskan tongkatnya nih. Begitu dilepaskan tongkat, ternyata keluar nih menjadi ular nih. Ya. Yang namanya ular itu kan menakutkan, bisa membelit, ingat. Yang namanya ular itu apa senjatanya? Berbisa dan membelit. Ya, cuma dua senjatanya ular. Berbisa, beracun, dan yang kedua melilit kita. Kalau dia beracun, mematikan. Kalau dia melilit kita, membuat kita tidak bisa bergerak. Stres, depresi, dan sebagainya. Tidak bisa bernapas. Orang yang terlilit ular itu tidak bisa bernapas. Penyebab kematian orang dililit ular adalah karena kehabisan oksigen. Kenapa? Tidak bisa bernafas. Atau yang kedua, kalau ularnya bukan ular panjang, kecil, tetapi berbisa, maka begitu dipatok, langsung kemudian hitam badannya. Kenapa? Keracunan. Nah, jadi jemaah sekalian, apa yang ada dalam kehidupan kita ini bisa membelit kita dan bisa meracuni kita. Betapa banyak orang berurusan dengan polisi, misalnya narkoba dan sebagainya. Kenapa? Keracunan. Dibelit oleh ularnya. Nah, coba lihat. Jadi Allah mengatakan, Alqiha ya Musa. Wahai Musa, coba lemparkan itu tongkat. Supaya apa? Lepas dari dirimu. Lepas dari egomu. Lepas dari akumu. Kamu akan lihat apa sungguhnya tongkat itu. Begitu dilempar, ternyata dia adalah ular yang berbisa. Ular yang besar, sudah besar panjang, berbisa pula. Tapi ketika, menurut ceritanya, ketika Nabi Musa ketakutan melihat tongkatnya sendiri, tiba-tiba Allah mengatakan, fa'alqiha. Ambillah dia. Tangkap. Jangan takut. Fa'alqaha, ya. Maka dia pun melemparkan tongkat itu. Jadi kita mulai dari sini dulu. Maka dia pun melemparkan tongkat itu. Jadi alqaha, Musa melemparkan, karena tadi Allah mengatakan alqi ya Musa. Lemparkan itu tongkat wahai Musa. Maka alqaha, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Faida, maka dengan serta-merta hiya, tongkat asaya tadi itu menjadi hayyatun tas'a, menjadi ular yang bergerak dengan sangat agresif. Tas'a itu cepat, sa'a ya. Jadi kalau orang berjalan cepat kan namanya sa'i ya. Jadi fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maksud melemparkan berjarak, melepaskan relasi dirinya dengan tongkat itu, hubungan keakuannya tidak ada, hubungan anaknya menjadi tidak ada, hubungan akunya, egonya menjadi tidak ada, maka ternyata dari jarak jauh dia melihat bahwa tongkat itu adalah hayyatun tas'a, ular yang sangat agresif. Ternyata itu adalah ular yang sangat agresif. Hayyatun tas'a.
ketika Nabi Musa ketakutan melihat ularnya, karena ularnya agresif, ini tas'a merayap dengan sangat cepat. Tiba-tiba Allah berfirman, qala. Tiba-tiba Allah berfirman, qala. Khuzha, tangkap dia, ambil dia. Jadi ambil dia. Ambil dia ular itu. Wala tahaf, dan jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Sanu'aiduha, kami akan mengembalikannya sirataha. Sirah itu kembali pada keadaannya al-ula semula. Kalau kamu tangkap, kami akan kembalikan pada keadaannya semula. Ya. Apa artinya tangkap? Kembali lagi pada diri kita. Kembali kepada semula. Jadi makna daripada ayat ini jemaah sekalian, begitu kita kemudian tidak berjarak lagi, kembali lagi seperti semula, yaitu tongkat. Tetapi ingat, karena sekarang tongkat ini diambil oleh Musa berdasarkan perintah Allah, maka tongkat itu sekarang sudah berubah. Jadi tongkat ular yang tas'a, bergerak dengan cepat, sekarang berubah menjadi tongkat mukjizat. Yang bukan hanya bisa menjadi ular, tetapi juga bisa menjadi air. Keluar air mata air. Bisa juga mengundang makanan dari langit. Bisa juga membelah lautan. Jadi bisa mengeluarkan air dari batu nantinya. Itu tongkat. Apa sebabnya? Karena sekarang tongkat itu diambil atas perintah Allah. Karena diambil atas perintah Allah, berarti kita mengambil tongkat itu atas perintah Allah, bukan atas maunya kita. Atas iradat Allah dan bukan iradat kita. Atas anaknya Allah dan bukan anak kita. Dan karena ini adalah perintah Allah, maka berlaku la tahaf, jangan takut. Ya. Yang patut kita takuti kalau itu perbuatan kita sendiri. Tapi kalau itu perbuatan Allah, la tahaf, jangan takut. Karena Allah yang merintahkannya, Allah akan merubahnya menjadi seperti semula, tetapi dengan banyak sekali manfaat yang super, luar biasa. Sanu'aiduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya dalam keadaan seperti semula. Ya. Ular itu. Apa tongkat itu tadi? Nah, sekarang kita masuk di Mas Keser Bahagia pada ayat berikutnya 21. Ya, kita loncat. Ayat 22, tadi sudah 21. Nah, Mas Keser Bahagia, ini ada tangan ya. Jadi kalau kita lepaskan kembali, ya, kita lihat dulu di sini nih. Ya, ini tadi. Ya, ini tadi. Ini sorry, kalau hilang. Ya. Nah, jadi sekalian, ini tadi. Ya. Ini mana tadi? Ini tadi ya. Ya. Jadi kita tadi sudah sampai di sini. Ya. Jadi Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, terus suruh ambil kembali. Ini 21, ayat 21. Sekarang 22. Nah, sekalian kita lihat ini ada tangan. Ya, ini ada tangannya Nabi Musa. Ilustrasi. Tangannya Nabi Musa mengeluarkan cahaya. Ya, ini. Nah, ini adalah ilustrasi. Nanti ada perintah, masukkan tangan kamu ke dalam saku, setelah itu tarik keluar. Keluarlah cahaya seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Ya. Wadumum yadakah. Wadumum yadakah. Dan kemudian kepitkan. Wadumum itu artinya digumpalkan tangan. Tangan digumpalkan. Wadumum itu digumpalkan kayak tinju gitu. Jadi jadikan tinju, yadakah tangan kamu, lalu kemudian ila janahika. Lalu masukkan ke dalam kantongmu. Janah ini kita artikan dengan kantong. Ya. Kita masukkan ke dalam lengan. Janahika. Ya. Janah itu secara rapi artinya sayap. Ya, janah itu. Ya. Jadi janahika itu secara rapi artinya sayap. Ya. Tangan kita itu, lengan kita kayak sayap. Makanya di sini diartikan dengan ketiak. Wadumum yadaka ila janahika, masukkanlah, gumpalkanlah tanganmu, lalu kemudian masukkan ke dalam ketiakmu atau ke lenganmu. Lengan atas maksudnya. Takhruj, niscaya akan keluar. Ya. Akan keluar daripadanya, yaitu cahaya. Maka takhruj baida'u, warna cahaya putih, min gairi su'in, tanpa ada cacat sama sekali. Maksudnya putihnya bening,
akan keluar cahaya putih bening. Kata min ghairi su itu tidak ada sama sekali cacat-cacatnya. Tidak ada sama sekali unsur-unsur gelapnya. Jadi gumpalkan tangan kamu, masukkan ke dalam sayapmu, lalu kemudian keluarlah warna putih yang bening. Sebagai apa? Ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Jadi mukjizat pertama tadi adalah tongkat, sekarang adalah ayatan ukhra. Tangan dimasukkan ke dalam saku. Jadi kalau malam Nabi Musa tidak perlu menyalakan lilin. Tidak perlu menyalakan listrik, cukup tangannya saja dimasukkan ke dalam sakunya, keluar akan menyala. Ayatan ukhra. Untuk apa? Linuriyaka. Untuk kami perlihatkan kepadamu. Ingat kata kepadamu di sini juga kepada kita semuanya. Min ayatina, di antara ayat-ayat kami al-kubra ini, ayat-ayat kami yang besar. Ya. Jadi linuriyaka min ayatina al-kubra. Untuk kami perlihatkan min ayatina al-kubra. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Nah, namanya ayat itu kan tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah bagi kita manusia? Perbuatan atau sesuatu kejadian yang melampaui hukum-hukum alam. Itu adalah mujizat namanya. Karena mujizat ada artinya tindakan perbuatan yang mengalahkan, yang melumpuhkan hukum alam. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, itu mujizat. Kenapa? Karena mengalahkan hukum alamnya api, yaitu api harusnya membakar. Nabi Isa menghidupkan orang mati, itu adalah mujizat. Karena hukum alamnya orang mati tidak bisa hidup kembali. Tapi Nabi Isa melakukannya. Ya namanya air tidak bisa terpisah. Air itu memiliki hukum bejana berhubungan. Jadi hukumnya air itu bejana berhubungan. Kalau dua bejana dihubungkan, dia akan mengisi semuanya. Kalau ada dua cerigen, kita kasih pipa di antaranya penghubungnya, maka air di cerigen pertama akan pindah juga ke cerigen kedua sampai sama tingginya, setinggi. Nah, air seperti itu. Tidak bisa air dipisahkan. Nah, tetapi pada zaman Nabi Musa, air itu benar-benar terpisah. Jadi pada zaman Nabi Musa, air itu terpisah satu sama lain. Artinya apa? Pada saat itu, tongkatnya Nabi Musa mengalahkan hukum air. Hukum air adalah hukum bejana berhubungan. Nah, disebutlah dengan ayat. Jadi apa kaitannya dengan di sini? Ya, Mas sekalian. Apa hubungannya dengan di sini semuanya? Hubungannya adalah bahwa ya, apa yang dilakukan Nabi Musa ini adalah menunjukkan adanya realitas, adanya alam di atas alam materi, adanya alam di atas alam dunia, adanya alam di atas alam ruang dan waktu. Itu yang disebut dengan ayat. Karena problem terbesar manusia modern sekarang setelah sains berkembang pesat adalah sikap a priorinya, bahkan sikap penolakannya. Ada yang bahkan bersikap rejektif, menolak terhadap alam di atas alam materi. Sehingga mayoritas dunia sains kita adalah dunia empirik, dunia materialisme, yang tidak percaya adanya dunia di atas alam materi. Dan ini yang kemudian menyuburkan terjadinya ateisme dan sebagainya, agnostikisme, sampai pada tingkat kita lihat banyaknya anak muda yang bersifat apatis terhadap agama. Karena mereka hanya percaya penyebab kebahagiaan adalah materi. Maka mereka ngejar materi karena bagi mereka penentu eksistensi seseorang adalah materi. Kalau dia banyak materinya, dia akan wah. Dan kalau tidak ada materinya, dia akan dihinakan. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu adalah merupakan hasil daripada filsafat realisme atau materialisme. Yang menentang apa yang disebut dengan metafisika ataukah hal-hal yang bersifat teologi. Najib Maskia Serbahagia, maka Nabi Musa, Allah melalui Nabi Musa di sini menunjukkan kepada kita bahwa tongkat yang aslinya adalah ranting-ranting kayu tidak mungkin jadi ular. Kenapa? Tongkat yang sudah jadi ranting kan benda mati. Benda mati tidak bisa jadi benda hidup. Kalau benda hidup bisa mati.
Ular hidup bisa mati, tapi yang mati tidak bisa hidup. Nah, ternyata ranting yang sudah mati bisa hidup, yaitu menjadi ular. Kan berarti bahwa ada kekuatan di luar kekuatan alam materi. Karena kalau alam materi tidak mungkin benda mati jadi hidup. Ya. Satu. Yang kedua, kita lihat di Mas Kaiser Bahagia, yang namanya menyala itu pasti harus ada sumber energinya. Ada misalnya minyaknya, ada kemudian ada sumbunya. Ya. Pokoknya harus ada sumbunya. Ada ada minyaknya sebagai sumber nyala. Tetapi tangannya Nabi Musa nggak ada minyaknya, tidak ada juga sumbunya, kok bisa menyala? Mengeluarkan cahaya. Nah, kan berarti bahwa ada kekuatan, ada power, ada daya di luar alam materi. Nah, itu yang disebut dengan linuriyaka min ayatinal kubra. Mas Kaiser Bahagia, ini ilustrasi Nabi Musa setelah mendapatkan nanti kitab suci di Gunung Tursina. Baru kemudian setelah semuanya selesai, jadi pembelajaran sudah selesai, lihat dari atas ini ayat surat Toha ini, ya berbicara tentang kitab suci Al-Quran, yang diturunkan dari mana? Dari Allah yang mengetahui segala-galanya, termasuk mengetahui yang akhfa tadi. Lalu kemudian Allah memperjumpakan kita dengan Nabi Musa, hal ataka hadis Musa. Musa dipanggil ke Gunung Tursina, ternyata di sana ada Allah di sana, memperkenalkan dirinya, innani ana Allah la ilaha illa ana, dan seterusnya. Sekarang setelah semuanya selesai, intinya adalah linuriyaka min ayatinal kubra. Setelah diperlihatkan kepada Nabi Musa, artinya kepada kita, bahwa ada realitas, ada kekuatan, ada super di atas alam dunia ini, dan itu adalah awal daripada agama. Maka kemudian sekarang Allah memberikan tugas kepada Nabi Musa. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jemaah sekalian, coba dicatat baik-baik ini. Pelajaran ayat 1 sampai ayat 23 adalah pelajaran tauhid, pelajaran tasawuf, pelajaran irfan, pelajaran ma'rifatullah. Tetapi apa hasilnya jemaah sekalian? Suruh datang kepada pelaku kezaliman. Jadi artinya Islam kita ini bukanlah menyembunyikan diri dari masyarakat, hanya di gua-gua saja, merasa nyaman dengan Allah di sana. Tidak seperti itu agama kita. Coba lihat. Dari puncak Gunung Tursina, tiba-tiba turun perintah. Wahai Musa, idhhab ila Fir'aun. Seperti mana Nabi Muhammad kita. Dia datang ke Jabal Nur, Gunung Cahaya, setelah menerima wahyu, suruh turun menyampaikannya. Dipanggil lagi pergi ke Sidratul Muntaha, suruh turun untuk melahirkan masyarakat namanya Madinah. Kita lihat. Jadi jemaah sekalian sangat bahagia, di dalam Islam kita tidak terpisahkan antara alam rohani, alam spiritual, dengan alam jasmani, alam sosial. Alam spiritual adalah alam kebenaran, sedangkan alam sosial adalah alam keadilan. Ya. Untuk membuktikan kebenaran yang ada dalam kepala kita harus diwujudkan dalam bentuk keadilan. Kenapa? Karena tidak ada keadilan kalau tidak ada kebenaran. Itu sebabnya keadilan didahului dengan ideologi, sedangkan ideologi didahului dengan epistemologi. Dan epistemologi intinya apa? Belajar tentang kebenaran. Jadi izhab ila fir'auna. Wahai Musa, sekarang kamu sudah mengenal saya. Kalau bahasa kitanya, kamu sudah fana. Kamu sudah menempuh suluk. Kamu sudah sampai kepada saya. Sekarang apa tugas kamu? Tinggal di saya? Oh tidak. Kamu merasa gembira dengan saya? Tidak boleh. Kamu harus turun. Kebahagiaan tertinggi bukan bersama dengan saya di sini, tetapi ketika menjalankan tugas saya untuk menegakkan keadilan. Izhab ila fir'auna. Pergilah kepada Fir'aun. Ya, langsung tugasnya adalah pergilah kepada Fir'aun. Jadi semua yang namanya ulama harus memperbaiki keadaan. Untuk apa nanti kepada Fir'aun? Menghancurkan Fir'aun? Tidak. Bukan menghancurkan Fir'aun, tetapi memandu Fir'aun, membimbing Fir'aun. Nanti kita lihat di ayat lain. Jadi izhab ila fir'auna. Pergilah kepada Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha. Karena Fir'aun itu telah berbuat semena-mena. Fir'aun itu tagha. Tagha itu dari kata egoistik. Fir'aun itu adalah anaknya telah dia buat berdiri sendiri. Anaknya Fir'aun adalah bersifat independen. Dia telah merampas anakku. Ya, kira-kira gitulah.
Fir'aun itu telah mengambil anakku, akuku, dan dia klaim sebagai miliknya, sehingga nanti dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Maka pergilah kepada Fir'aun. Ya. Suruh dia kembali kepada saya. Bujuklah Fir'aun agar mau juga kembali kepada saya berdasarkan bimbinganmu wahai Musa. Idhab, pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha. Jadi jemaah sekalian, ulangi lagi. Pergi kepada Fir'aun, ingat, bukan pergi mencaci maki Fir'aun. Bukan pergi membinasakan Fir'aun. Nanti Fir'aun binasa akibat perbuatannya sendiri. Bukan Musa yang melakukan. Jadi ingat, agamawan bukan untuk menghancurkan penguasa. Bukan untuk, tetapi membimbing siapa saja yang salah. Membimbing siapa saja yang tagha, egois, zalim. Maka kita lihat di ayat lain, surat 79. Sebelum kita terus di sini, kita pergi ke 79. Tadi pagi kita sudah angkat juga, tapi cuma sepotong kita angkat. Kita hanya mengangkat anaknya Fir'aun. Ya, sekarang kita lihat dialognya secara lebih sempurna Fir'aun di sini. Ya. Nah, jadi ini mulai dari ayat 15. Ya. 15. Surat ini adalah surat An-Nazi'at, surat 79. Yang membuka Qur'annya surat 79, ayat 15 dan seterusnya. Jadi surat 79, surat An-Nazi'at. Kita mulai dari sini. Hal ataka hadis Musa. Nah, mirip tadi. Hal ataka, sudahkah datang kepadamu cerita kisah tentang Musa. Kapan? Iznadahu rabbahu bil wadil muqaddas sitwa. Ketika dia dipanggil oleh Tuhannya menghadap di Wadil Muqaddas Sitwa. Kita sudah terangkan ini. Baru kemudian setelah di sana izhab ila Fir'aun. Sama, ini ketemu di sini. Jadi setelah dari Muqaddas Sitwa tiba-tiba muncul perintah. Ya. Sama tadi. Ya. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Ya. Mas kira coba lihat ini sama kan? Ya. Sama persis. Ya. Ini kalau Bapak perhatikan ini sama persis ini. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun innahu tagha. Dia telah tagha, melampaui batas, semena-mena, zalim, egoistik. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah kalau di sini tidak disebutkan apa tujuannya datang kepada Fir'aun. Ya. Apa dialognya dengan Fir'aun? Apa kata-katanya Musa kepada Fir'aun? Apakah kasar atau menghina? Ya, kita lihat di sini. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Fakul, maka katakanlah. Nah, ini perintah Allah kepada Fir'aun. Kepada Musa. Wahai Musa, kalau nanti ketemu dengan Fir'aun, kul, katakanlah. Hal laka ila antazakka. Hal laka. Adakah keinginan padamu, wahai Fir'aun? Coba. Hal. Bahasa ini bahasa sangat indah. Hal laka. Adakah keinginan padamu, wahai Fir'aun? Ila, menuju atau melakukan antazakka, untuk mencoba mensucikan diri. Adakah keinginan pada dirimu, wahai Fir'aun, untuk mensucikan diri, sehingga kamu bisa mengenal Allah dengan benar, dengan baik. Karena disitulah letak kebahagiaan sejati. Jadi coba lihat kata-kata ini. Hallaka ila antazakka. Ya. Hallaka ila antazakka. Ya. Ini kata-kata yang sangat indah. Coba Bapak sekalian, ada nggak di sini kata-kata menghina? Nggak ada. Tazakka ini sama dengan berzakat. Membersihkan diri, mensucikan diri, mendekatkan diri. Halaka. Pertanyaannya juga sangat indah di bahasa Arab kalau halaka. Ya, adakah keinginan pada kamu? Adakah dalam diri kamu keinginan untuk datang kepada Tuhan? Ya. Itu datang kepada Tuhan dalam keadaan bersih, suci. Ya. Atau bahasa kasarnya, Tuhan Firaun, kita semuanya akan mati. Inginkah engkau mati dalam keadaan suci? Ya, begitu. Wahdiyaka ila rabbika. Kalau ada, saya siap memandu. Wahdiyaka. Kalau ada, saya siap memandu kamu ila rabbika. Coba lihat. Jadi Nabi Musa datang ke Fir'aun bukan mencaci Fir'aun. Bukan menista Fir'aun. Bukan menunjuk-nunjuk Fir'aun. Bukan mengkafir-kafirkan Fir'aun. Tapi apa? Ahdiyaka, saya siap membimbing, menggait kamu ila rabbika, untuk sampai kepada Tuhanmu. Ya. Coba kita catat kata-kata ini.
Ahdiyaka dari kata hada, yahdi. Saya siap membimbing, menjadi guide kepada kamu ila rabbika, untuk datang kepada Tuhanmu. Fatakhsya, supaya kamu juga khusyuk hatinya. Nih, kata-kata takhsya ini supaya kamu juga merasa dekat, merasa senang dengan Allah, merasa bahagia dengan Dia saja. Fatakhsya. Ya. Ini kata supaya kamu takut ini kurang begitu tepat. Ya. Fatakhsya, supaya kamu merasa lebih dekat kepada Tuhan, merasa nyaman dengan Tuhan, merasa enak bersama dengan Dia. Apa kata ini? Kita ke ayat 20-nya. Ini ternyata tidak sempurna. Sekarang ayat 20-nya. Ya. Tadi ayat 15, sekarang ayat 20 ya. Wah, ini tidak tercover lagi. Kita mulai dari 20. Ya, ini 20 saja langsung. Ya, ini Fa'arahul ayat al-kubra. Jadi kita ambil 19-nya lah. 19. Ayo sekalian. Tadi wahdiyaka ila rabbika fatakhsya. Tadi kita sudah lihat ini. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsya. Baru kemudian Fa'arahul ayat al-kubra. Lalu kemudian supaya Fir'aun itu bisa tergerak hatinya, lalu Musa memperlihatkan kepadanya ayatul kubra. Jadi dia memperlihatkan kepadanya ayatul kubra, ya, yaitu dengan melempar tongkatnya jadi ular, mengeluarkan tangannya, keluarkan cahaya, supaya dia Fir'aun yakin bahwa memang Musa ini adalah utusan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fakadzdzaba wasa. Dia mendustakannya dan durhaka. Jadi dia mendustakannya dan durhaka. Ya, jadi kesalahannya di Fir'aun. Sudah diberikan, dia dustakan, wah kamu tukang sihir. Kamu bukan utusan Tuhan. Summa ada barayasa, kemudian dia meninggalkan Musa. Summa ada bara, kemudian dia meninggalkan Musa, yasa, pergi. Berusaha, bergegas. Untuk apa? Untuk mengumpulkan umat. Ya. Dia kumpulkan umat masyarakat, warga negaranya, fanada, kemudian berseru. Faqala, dan berkata kepada mereka, ana rabbukumul a'la. Itu tadi pagi yang kita lihat. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Tapi intinya Bapak sudah lihat di sini apa yang dikatakan oleh Musa kepada Fir'aun. Tidak ada caci maki, tidak ada hinaan, tidak ada tunjuk-tunjuk. Ya. Padahal Fir'aun siapa Jemaah sekalian? Fir'aun diabadikan sebagai raja yang paling durhaka. Anak-anak pun disembelihnya. Coba kita lihat. Orang-orang dieksploitasi. Jadi, jemaah sekalian, kalau kita tidak sesuci Musa dan yang kita kritik tidak sekotor Fir'aun, adalah tidak pantas menggunakan kata-kata yang bersifat sarkastis, kata-kata yang bersifat mendiskreditkan, kata-kata yang bersifat menghinakan. Karena Musa saja yang merupakan manusia suci, utusan Allah, jelas-jelas diberikan kepadanya kitab Taurat yang besar itu, dan yang didatangi adalah manusia yang paling bengis disebutkan dalam Al-Quran, tetapi kata-kata Musa begitu indah. Inilah agama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita datang ke orang yang datang ke gereja yang belum tentu pernah bersentuhan dengan kita, lalu kita ledakkan mereka coba. Apakah Musa datang kepada Fir'aun dengan membawa bom atau membawa golok, lalu kemudian menikam Fir'aun? Kan bisa saja kalau dia mau. Tapi bukan itu agama, jemaah sekalian. Agama tidak seperti itu. Ya. Kalau Nabi Musa ingin mencelakai Fir'aun, bisa. Kenapa? Musa itu dibesarkan di istananya Fir'aun. Makanya kenapa Musa dengan gampang masuk ke istana? Ya karena memang Musa itu dibesarkan di istananya Fir'aun. Fir'aun dengan Musa itu sangat kenal, bahkan sangat-sangat akrab. Ya. Karena Fir'aun memperlakukan Musa sebagai anak. Dan Musa memperlakukan Fir'aun sebagai ayah angkat. Jadi dekat sekali. Tetapi bukan kata-kata kasar yang keluar. Juga bukan niat buruk untuk membunuh Fir'aun. Kalau nanti Fir'aun binasa, itu akibat perbuatannya sendiri. Jadi kita teruskan, jemaah sekalian. Maka setelah itu berdoalah Nabi Musa. Berdoa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, isyrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Kalau tadi di sana kan kata-katanya tuh. Nah, kalau di sini adalah apa sikapnya Musa ketika akan datang kepada Fir'aun. Kan ini izhab ila Fir'aun atau enggak?
Kalau di surat An-Nazi'at tidak disebutkan ini doanya supaya berbicara dengan baik. Langsung ditangkap adalah wicaranya, dialognya Musa dengan Fir'aun. Ternyata sebelum menghadap kepada Fir'aun, dia berdoa dulu. Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah li sadri, ya, lapangkanlah bagiku dadaku. Lapangkan dadaku. Artinya jangan sampai saya menghadap Fir'aun dengan sumpek dada. Karena kalau kita sumpek dada, nanti berbicaranya tidak karu-karuan. Nanti kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas. Jadi, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Ingat, Nabi diangkat jadi Nabi karena lapang dadanya. Allah berkata kepada Nabi Muhammad kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wahai Muhammad, bukankah kami yang melapangkan dadamu sehingga beban-beban itu terangkat juga. Jadi, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, kata Nabi Musa. Ini doa sangat terkenal di kita. Dibaca sejak kita anak-anak dulu belajar ngaji, belajar di sekolah, disuruh membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya, ini Nabi Musa. Wa yassir li amri, dan ya Allah mudahkanlah urusanku. Jadi kita minta, yassir li Allah, mudahkanlah nanti urusanku ketika berhubungan dengan Fir'aun. Yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Apa namanya wahlul? Wahlul itu lepaskan. Ya. Halalkan. Menghalalkan itu melepaskan. Wahlul 'uqdatan, melepaskan, menghilangkan uqdah. Apa itu uqdah? Ikatan, kekakuan. Ya, jadi melepaskan kekakuan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa katanya kalau bicara nggak bagus, ini jelas mengalamatkan ketidaksempurnaan kepada Nabi. Ya, kata-kata uqdah itu, ya uqdah itu sebetulnya adalah ikatan, akad, dari kata akad. Ya. Jadi lisan kita itu yang yang kaku, keluh, kan kalau biasa kita itu berhadapan dengan orang-orang tertentu, orang penting, lidah kita keluh. Nah, maka ya Allah lepaskanlah, hilangkanlah rasa keluh, rasa kaku min lisani, dari lisanku. Karena kalau rasa ini ada, nanti bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Fir'aun. Maka wahlul uqdatan, ya Allah lepaskanlah uqdah, ya. Lepaskanlah uqdah min lisani, dari lisanku, dari lidahku. Tujuannya apa? Lihat nanti jemaah sekalian, ini doanya meminta kepada Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Untuk apa? Nah, tujuannya yafqahu qauli, agar mereka, siapa mereka? Fir'aun dan orang-orangnya mengerti. Jadi ingat jemaah sekalian, komunikasi dengan orang yang paling bejat sekalipun agar mereka bisa paham. Yafqahu qauli. Yafqahu qauli. Tujuannya adalah agar mereka paham. Bukan agar mereka dibinasakan, tapi agar mereka paham. Kenapa? Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Anbiya itu, nabi itu adalah utusan Tuhan. Jadi ulama itu adalah utusan Tuhan kepada seluruh manusia. Manusia-manusia yang masih belum suci hatinya didatengin oleh ulama. Di-upgrade hatinya, dibersihkan hatinya. Itu tujuannya ulama. Bukan datang mencaci maki orang. Bukan datang dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada umat. Ya, menganggap umat ini cuma Islam KTP saja dan seterusnya. Tidak boleh. Justru karena umat itu Islam KTP, dia butuh ulama. Dia butuh ustadz, dia butuh kiai, itu apa? Memandu mereka. Ya. Nah, di sini kita lihat tujuannya Nabi Musa apa? Yafqahu qauli, agar mereka yang mendengarkan ceramahku, yang mendengarkan risalahku, yang mendengarkan seruanku bisa paham tentang kata-kataku. Yafqahu qauli. Dari kata yafqahu, dari kata fikih, paham dengan baik. Yafqahu qauli. Jadi jemaah sekalian, ketika Nabi Muhammad kita dilempar di Taif, ya, dan ditawarkan oleh malaikat untuk menghancurkannya, dia justru mengatakan, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku. Mereka melakukan itu, fa'innahum, ada yang mengatakan layak, namun ada kata la yafqahun. Fa'innahum la yafqahun, karena mereka belum paham akan risalah yang aku bawa. Nah, jadi Nabi Musa minta kepada Allah, yafqahu qauli, supaya Fir'aun dan orang-orangnya nantinya memahami perkataan, memahami tujuan kedatangan. Baru kemudian ini yang jarang, biasanya doanya cuma sampai di sini. Kebanyakan kita berdoa cuma sampai di sini. Ya. Ternyata ada sambungannya nih. Waja'ali
Ini jarang disebutkan ini. Ternyata Nabi Musa juga meminta pembantu, waj'alli waziran min ahli. Waj'alli, Allah jadikanlah untuk wazir, pembantu. Ya. Asisten, teman, waziran min ahli, dari mana? Keluargaku. Ya. Apakah Nabi Musa tidak punya sahabat? Pasti punya sahabat, punya teman. Tetapi yang diminta di sini adalah min ahli, keluargaku. Jadi kita sudah awal bahas dari atas bahwa inti daripada Al-Quran berbicara tentang nabi-nabi, dan yang meneruskan kenabian itu adalah zuriatnya. Ingat doanya Nabi Zakaria. Keluarganya. Kalau bukan zuriatnya, keluarganya, ahli ini. Jadi waj'alli waziran. Jadi kalau pembantu bagiku min ahli, dari keluargaku. Ya. Jadi konsep Quran. Makanya kemudian Allah mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ahli baitnya Nabi maksudnya. Jadi keluarga. Ya. Jadi waj'alli waziran min ahli. Dan memang agama ini intinya keluarga. Sampai dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita semuanya, apalagi Nabi, diperintahkan untuk memelihara diri dari ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian semuanya dari azab api neraka. Begitu juga ahlikum, keluarga kalian. Maka nabi-nabi pasti mengusahakan keluarganya. Maka keluarga Nabi itu anak-anaknya hanya dua kemungkinan. Sekali sucikah ataukah ada yang tidak suci. Seperti Nabi Yakub, ada yang suci, ada yang tidak suci. Nabi Adam, ada yang suci, ada yang tidak suci. Nabi Nuh, ada yang suci, ada yang tidak suci. Tapi kesimpulannya, yang suci dari keturunan orang suci. Waj'alli waziran min ahli. Dan disebutkan di sini. Ya, ini kartun lagi jemaah sekalian. Ini lain lagi ilustrasinya. Ini adalah Musa dan ini adalah Harun. Sama-sama pegang tongkat. Ya, ilustrasinya. Jadi disebutkan Haruna akhi. Disebutkan namanya. Ya. Waj'alli. Jadikanlah bagiku waziran, pembantu, min ahli, dari keluargaku. Siapa? Harun. Ya. Adalah Harun. Akhi, dari saudaraku. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa tidak ada cerita Nabi Muhammad lengkap dalam Al-Quran? Jawabannya sederhana, karena semua cerita Nabi dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Muhammad. Setiap Nabi adalah merupakan serpihan-serpihan, cuplikan-cuplikan, klip-klip daripada riwayat sirah Nabi Muhammad secara lengkap. Kenapa? Karena Muhammad itu disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi kumpulan cerita-cerita, kumpulan penggalan-penggalan cerita dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi dan Rasul berkumpul pada diri Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kemudian Nabi Musa meminta agar ada dan disebutkan Harun akhi, pasti Nabi juga melakukan itu. Kenapa? Tidak mungkin Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Muhammad kita. Ingat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Penghulunya para nabi dan rasul, artinya semua kisah nabi dan rasul bermuarah, bersatu pada satu person, yaitu Muhammad. Kita sebut semua nabi-nabi yang lain adalah berkas-berkas, percikan-percikan rahmat Allah. Nabi Muhammad sendiri adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi disebutkan Harun siapa? Akhi, saudaraku, keluargaku dan saudaraku. Ya. Harun akhi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini yang jarang dibahas. Kebanyakan doa ini hanya dibahas sampai Rabbi syrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, titik. Ternyata doa itu berkelanjutan. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Jadikanlah seorang pembantu yang bisa membantu tugas-tugas kenabian saya dari keluargaku, dan siapa? Harun akhi. Maka Harun itu selalu bersama dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa nanti pergi ke Gunung Turzina pada kali yang berikutnya, karena berkali-kali ke Gunung Turzina, maka yang menjadi pelaksana tugas kenabian di belakang adalah Harun. Dan agama Musa nanti mulai rusak kelihatannya ketika ada dari orang dekat Musa yang bukan keluarga dan bukan saudaranya yang coba mengambil alih, merampas kepemimpinan itu dari Harun, namanya Samiri. Maka nanti jemaah sekalian, Samirilah
yang mulai mendeviasi agama suci Nabi Musa alaihissalam karena dia dilepaskan dari manusia suci yaitu Harun, akhi, kata Nabi Musa. Bapak Ibu Mas Kaiser bahagia, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca ini bisa mengingatkan kita kemana sih sebetulnya arahnya Al-Quran, yaitu membimbing kita untuk senantiasa bersama dengan Siratal Mustaqim. Siapa Siratal Mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih banyak. Ini sampai 31-nya insya Allah besok pagi. Yes. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Pertama dari Pak Ruslan Effendi. Pertanyaannya, bagaimana kalau mimpi tentang ular, Ustadz? Apa ada maknanya dan hubungan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam? Demikian, Ustadz, dari Pak Ruslan. Oh iya, saya kira pertanyaannya Endi, mimpi dapat cincin, ternyata mimpi ketemu ular. Ya, teman kita Endi ini adalah pedagang cincin. Jadi Bapak Ibu kalau pengen cincin-cincin berkualitas yang sudah ditabaruki, nah hubungi Endi ini penjual cincin ini. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, jadi apa maksudnya kalau apa namanya bermimpi ketemu ular? Ya ini kalau bermimpi ketemu ular, saya kira ya bisa banyak apa namanya, karena yang namanya mimpi itu kan punya tujuan. Ya, sementara yang bisa dijadikan simbol-simbol terbatas pada benda-benda, misalnya ular, harimau, kan itu terbatas, benda-benda itu terbatas. Sehingga bisa saja misalnya orang bermimpi ular, tetapi maknanya berbeda-beda pada setiap orang. Ya, berbeda-beda setiap orang. Dan saya kira bukanlah kapasitas kita sekarang untuk memberikan takbir ataukah tafsir terhadap mimpi-mimpi terhadap ular seperti itu. Nah, saya kira ini bisa membaca buku khusus namanya takbir mimpi yang sangat tebal itu. Ya, jadi saya kira nanti Endi bisa baca buku itu ataukah bisa nanya kepada ahli takbir mimpi kalau bermimpi ketemu ular. Ya, kita sih berdoa kalau kita orang beriman mimpinya selalu hal-hal yang baik. Jadi kalau misalnya mimpi ketemu ular tadi, ya berarti sama dengan sama dengan Musa tadinya, yaitu melemparkan tongkatnya, melepaskan kepemilikannya kepada benda-bendanya dan memberikan kepada Allah. Setelah memberikan kepada Allah, Allah baru mengatakan ambil lagi, nah baru kita ambil. Jadi setelah kita ambil lagi yang kedua, seperti tadi Nabi Musa, ini bukan lagi milik kita, tapi milik Allah yang dititipkan kepada kita. Nah pada saat itu, semua yang kita miliki, termasuk cincin yang kita jual, akan bisa memberikan manfaat. Kalau bahasa Musanya tadi, bisa menjadi mujizat, yang bisa menjadi sebab runtuhnya kerajaan Fir'aun, yang bisa menjadi sebab binasanya Fir'aun, yang bisa menjadi sebab terbelahnya lautan, yang bisa menjadi sebab datangnya makanan dari langit. Begitu. Yang lain lagi. Terima kasih banyak Indi. Dari Pak Saban, Ustadz, pertanyaan. Salam Ustadz, semoga dalam rahmat dan keridaan ilahi. Ingin tanya Ustadz, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang berlaku dalam pengetahuannya seluruhnya. Persoalannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangkan bahwa al-bada bisa berlaku? Bukankah Allah mengetahui apa akhirnya yang akan terjadi pada Fir'aun? Afwan. Demikian Ustaz. Terima kasih banyak Pak Saban. Jadi bada itu artinya Tuhan bisa melakukan perbuatan yang lain berbeda dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jawabannya iya, karena seharusnya kalau tidak begitu, misalnya Allah telah menentukan sesuatu, lalu kemudian tidak lagi merubahnya, kan berarti tidak ada gunanya agama. Jadi justru agama datang ini agar kita dekat kepadanya, dengan dekat kepadanya kita bisa membujuk Allah melalui doa, supaya merubah itu. Maka adalah namanya doa. Dan Allah mengatakan, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah nanti doa itu. Apa namanya ijabah? Bisa dirubah. Yang tadinya misalnya bisa mencelakakan kita, bisa merubah menjadi kebaikan. Atau tetap terjadi kecelakaan itu, tapi memberikan manfaat dan hikmah yang sangat besar. Begitu. Itu namanya uji budak wa tadaizadaan. Saya akan mengijabah doanya orang berdoa. Yang selain doa apa lagi? Ada. Ya. Qadri ini adalah malam ketika Allah SWT mengharapkan seluruh hambanya untuk berdoa kepadanya. Supaya apa? Allah merubah catatan-catatan amalnya ke depan. Jadi ada
perbuatan kita telah melahirkan sebab akibat, akibatnya karena perbuatan kita tahun ini, akibatnya nanti ke belakang seperti ini. Nah, tetapi Allah itu Maha Kuasa, dia bisa rubah itu. Dipotong di tengah jalan. Aslinya kalau menurut hukum alam, akibat tidak bisa lepas daripada sebab. Tapi ingat, sebab yang paling tinggi adalah Allah. Dia adalah causa prima. Dan dia adalah berkuasa atas segala-galanya. Maka kemudian dia bisa menahan sebab perbuatan kita tahun ini yang harusnya tahun depan bisa melahirkan hal-hal yang buruk, berkat doa-doa kita, tangis kita di malam-malam Lailatul Qadar, maka Allah bisa merubah itu. Terutama yang paling apa yang kita minta di malam Lailatul Qadar. Ya memang harta juga bagus, kesehatan juga bagus, tapi ada apa yang paling penting jemaah sekalian, yaitu terhindar dari azab api neraka. Maka di malam-malam Lailatul Qadar sebelum kita berdoa, marilah kita memuji-muji dia. Muji-muji dia dengan Asmaul Husna. Baru kita tutup selalu Asmaul Husnanya dengan kata-kata Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghaus al-ghaus khalisna minan nar ya Rabb. Jadi jemaah sekalian, kita minta apa? Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Kalau di dunia kita tidak punya mobil, nggak masalah, bisa kita numpang sama tetangga, bisa pakai mobil angkot umum, bisa pakai bis, bisa pakai kendaraan umum. Kalau di dunia kita tidak punya pesawat pribadi, nggak apa-apa. Dengan 700.000 rupiah bisa naik pesawat. Kalau kita tidak punya kapal pesiar khusus, nggak apa-apa. Kita bisa ikut kapalnya Pelni. Kalau kita tidak punya makanan, nggak apa-apa. Kita bisa minta di pinggir-pinggir jalan atau di mana. Di dunia masih bisa dilakukan. Tapi kalau di akhirat, Pak Bu sekalian, nggak ada yang bisa menolong kita. Maka yang paling kita minta adalah khalisna minan nar, ya Rabb, ya Allah. Lepaskanlah kami, jaminlah keterlepasan kami agar kami benar-benar tidak berada di dalam neraka, ya Rabb. Itu yang kita minta. Dan doa-doa dalam Al-Quran di situ. Rabbana srif anna adzab jahannam, inna adzaba kana gharama. Ya Allah, lepaskanlah kami dari azab api neraka. Karena azab api neraka itu benar-benar membinasakan. Kita dalam Al-Quran memuji Allah di alam semesta. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Apa ujungnya? Subhanak. Faqina adzabana. Maha suci Allah. Maka lepaskanlah kami dari azab api neraka. Nah, jadi di malam-malam Lailatul Qadar itu terjadi. Jadi artinya apa? Allah bisa merubah ibadah namanya. Lalu kemudian dikatakan di dalam malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, turunlah malaikat pada saat itu bersama dengan ruh untuk apa? Atas izin Tuhannya, min kulli amr, membawa seluruh urusan-urusan manusia. Yang urusan itu ada yang dirubah, ada yang tidak dirubah. Tergantung doa-doa pada malam itu. Maka itu sebabnya di sekumpulan ayat tentang puasa, di surat Al-Baqarah 183 sampai 187 atau 188, tiba-tiba ada ayat yang berbicara tentang doa di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seakan-akan dia berkata, apabila hamba-hambaku Muhammad bertanya kepadamu tentang aku di malam-malam Lailatul Qadar, ini qarib, aku sangat dekat pada malam itu. Ujibu da'watad da'i zada'an. Aku akan mengijabah doanya pada malam itu apabila dia benar-benar berdoa. Kata mengijabah artinya merubah alur nasib kehidupan kita yang sudah ditentukan oleh sebab akibat sebelumnya. Gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi, Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Pak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu soalan Ustaz, Afwan. Ya, silakan. Dalam tajali-tajali tentang tongkat, sandal dan sebagainya, boleh Ustaz beri pencerahan tentang lembah tua tu dalam makna tersirat. Barakallahu fiik. Afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Ya kan. Jadi kita sampaikan tadi bahwa Wadil Muqaddas itu tadi pagi kita sudah terangkan sedikit. Wadi itu secara harfiah lembah. Tetapi dalam kaitannya dengan Wadi Naml, ya itu disebut juga dengan sarangnya semut. Ya, sarangnya semut, tempat berkumpulnya semut. Karena Nabi Sulaiman ketika akan lewat berkatalah ratu semut supaya mereka masuk ke dalam sarang-sarangnya masing-masing. Wadi Naml. Nah, wadi itu adalah lembah. Nah, jadi sebagai lembah itu ceruk. Nah, bisa ceruk. Jadi secara zahir lembah itu bisa diartikan kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini harus suci karena memang berasal dari Yang Maha Suci. Makanya kita sampaikan
bahwa tidak boleh menumpahkan darah. Kenapa? Karena ini tempat suci. Bahkan menyembelih kambing pun harus minta izin sebelumnya. Haram memakan kambing kalau tidak minta izin kepada Allah sebelumnya, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak boleh kita mengotori dunia ini. Karena dunia ini apa? Wadil muqaddasah. Jadi ini adalah lembah kehidupan yang suci sebetulnya. Makanya Nabi mengatakan bahwa bumi ini adalah tempat sujud. Jadi seluruh bumi ini adalah masjid. Dan kalau kita sujud sebaiknya langsung di bumi atau yang terbuat dari bumi. Ya, kenapa? Karena bumi ini adalah muqaddasah, tempat suci dan disucikan. Kalau kita berwudu ya dari bumi, air, tanah atau debu. Nah juga apa itu tua? Nah kita sudah sampaikan tua itu secara harfiah artinya terlipat. Jadi terlipat. Jadi artinya al-wadil muqaddas itu satu bagian dalam kehidupan dunia kita ini, di mana Allah ketika menjumpai kita di situ, artinya ketika kita berjumpa Allah di sana, maka waktu tidak berlaku. Namanya waktu dan ruang terlipat. Terlipat artinya tidak berlaku. Tua itu terlipat. Matui dari kata matui itu terlipat. Ya. Jadi pada saat dia terlipat tidak berlaku ruang waktu. Itu zahirnya. Batinnya apa? Batinnya adalah Pak Nur Ikhwan yang bertanya tadi, jemaah sekalian, adalah bahwa wadil muqaddas itu adalah jiwa kita sendiri. Ya. Jadi jiwa kita sendiri tidak boleh membawa sendal masuk ke dalam jiwa. Sendal di mana? Disimpan di tempat sendal. Mobil di mana? Di garasi. Jangan bawa masuk dalam jiwa. Tongkat, uang, pangkat dan jabatan tadi tidak boleh simpan dalam jiwa. Kenapa? Jiwa kita adalah wadil muqaddas itu harus disimpan di luar. Nah, itulah kira-kira makna batinnya. Jadi dengan demikian, wadil muqaddas itu secara umum, dunia ini tidak boleh kita bikin kerusakan. Tidak boleh sama sekali. Sampai pada tingkat tidak boleh kita menumpahkan darah, membunuh dan sebagainya. Dan inilah yang diprotes malaikat. Inilah yang dikatakan malaikat. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa? Karena malaikat tahu persis nilai kesucian daripada bumi ini. Terima kasih. Berikutnya lagi, satu lagi. Dari Ibu Yeni, Ustadz. Salam Ustadz, izin bertanya. Mengenai ayat 20, berarti makna batinnya kalau ego masih melekat pada diri kita akan membahayakan kita. Setelah melepaskannya, maka akan membahagiakan kita. Dan Allah akan memberikan apapun yang kita mau. Setelah tongkatnya berubah menjadi mukjizat. Apakah pemahaman saya benar, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Jadi Mas Keser sebagai jawabannya benar. Kecuali sedikit catatan. Tidak perlu kalau kita sudah melepaskan ego kita, yang ada hanya egonya Allah, tidak perlu ada kalimat-kalimat kekhawatiran. Sehingga apa yang kita mau dapat. Nah itu nanti bersifat kepentingan lagi. Ya, nggak perlu kita pikirkan itu. Pokoknya kita melepaskan ego, maka kita menyatu dengan Tuhan, dan siapa yang menyatu dengan Tuhan pasti terjadi kebahagiaan. Siapa yang dan untuk mencapai daya itu kan sabar namanya. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Jadi nggak perlu kita berpikir kalau saya begini nanti semua kebutuhan saya. Nanti ada motifnya. Motifnya juga dunia juga, materi juga. Saya pengen menempuh perjalanan suluk. Saya pengen belajar irfan. Saya ingin beribadah dengan sungguh-sungguh agar semua kebutuhan saya dipenuhi Tuhan. Lah, kan berarti itu kepentingan juga. Biarlah Tuhan yang punya urusan itu. Urusannya Tuhan. Kalau urusan misalnya Tuhan tiba-tiba ingin mematikan kita, kan berarti kebutuhan dihentikan. Kebutuhan udara dihentikan, kebutuhan ini dihentikan, dan kematian juga adalah caranya Tuhan mencintai kita. Ya, dengan demikian tidak perlu ada ekor-ekornya agar seluruh kebutuhan kita dipenuhi Tuhan. Itu otomatis saja Jemaah Keser bahagia. Ya, kalau kita sudah dekat kepada Allah, itu urusannya Allah. Dekatlah kepada cahaya, pasti terang. Nggak perlu saya dekat kepada cahaya, mudah-mudahan terang. Nggak perlu. Ya, karena itu artinya tidak yakin dengan cahaya namanya. Saya ingin dekat dengan cahaya, mudah-mudahan dengan dekat cahaya saya terang. Lah, berarti tidak ngerti definisi cahaya. Karena kalau kita dekat cahaya, ya pasti terang. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi, satu lagi. Ya. Ada dua lagi, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar dari Bu Syafniyanti? Apakah benar seseorang yang diterpa sakit cukup lama bisa menggugurkan dosa-dosanya ketika ia meninggal dunia? Mohon penjelasan. Ulangi dulu Bu Dokter. Oh iya. Apakah benar seseorang yang diterpa sakit cukup lama bisa menggugurkan dosa-dosanya
ketika ia meninggal dunia? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Jawabannya tergantung yang bersangkutan. Kalau dia menerimanya dengan sabar, dengan ridho, iya. Tapi kalau dia memberontak hatinya, justru tambah berdosa. Iya. Karena dia tidak menerima namanya, kan dia tidak ridho. Ya, jadi menggugurkan dosa atau tidak tergantung kita ridho atau tidak ridho dengan kejadian itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi harus ridho. Kalau tidak ridho kan berarti melawan Tuhan. Kok Tuhan, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah pakai ini, sudah pakai itu, sudah ngaji 2 kali sehari. Ya, melalui Zoom, tidak tanggung-tanggung setiap kali pertemuan 1 jam lebih. Tapi kok saya masih sakit juga? Nah, itu kan berarti keberatan kepada keputusan Tuhan. Gitu. Jadi syaratnya adalah ridho dengan keputusan Tuhan, termasuk kita tertimpa sakit. Ya. Satu lagi, terakhir. Satu lagi dari Pak Ustadz Tony. Ustadz, apakah ayat 29 itu berarti mengkonfirmasi bahwa doa Nabi Musa itu pasti dilakukan oleh Rasulullah ya Ustadz? Artinya berdoa agar yang menjadi penerus risalah kenabian, dalam hal ini Nabi Muhammad, itu adalah ahlinya juga ya Ustadz? Demikian Ustadz. Jawabannya pasti. Kenapa? Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Iya. Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kita adalah Al-Quran An-Natiq. Sedangkan yang kita baca dengan tulisan itu namanya Al-Quran As-Samit. Itu sekarang dengan demikian seluruh ayat Al-Quran terjelma menjadi sifat pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya saya katakan tadi, semua cerita-cerita Nabi dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Karena Al-Quran ini secara total turun kepada jiwa Nabi Muhammad. Dan kata turun itu menyatu, tak terpisahkan dengan jiwanya. Menjadi sifat di dalam jiwa Muhammad. Sehingga Nabi diam, takrir, Nabi berbuat, fi'liya, Nabi berkata, kauliya adalah wahyu itu sendiri. Ya. Jadi semuanya adalah Al-Quran. Jadi fi'liya, kauliya. Makanya setiap hadis yang bisa dijamin bahwa itu pasti dari Nabi dan sejalan dengan Al-Quran pasti adalah wahyu. Jadi sebetulnya hadis itu tinggal memverifikasi apakah benar-benar dari Nabi atau bukan. Itu masalahnya di hadis. Jadi semua yang disampaikan oleh Al-Quran adalah juga Nabi. Kalau ada doa dalam Al-Quran, pasti yang pertama membacanya adalah Nabi Muhammad kita. Pasti yang pertama membaca dan mengamalkannya. Kenapa? Tidak mungkin Nabi melanggar ayat kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah mengatakan alangkah besar murkanya Allah terhadap orang yang menyampaikan tetapi tidak melaksanakannya. Bayangkan kalau Nabi menyampaikan Al-Quran baru dia tidak melaksanakannya. Bahkan Nabi lah yang paling pertama membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri seterusnya, dan sampai tadi meminta juga dari keluarganya pembantu. Nabi juga yang pertama membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi juga yang pertama melaksanakan perintah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya kira pertanyaan Mas Tony tadi adalah pertanyaan terakhir. Satu lagi Ustaz. Ada lagi Afwan, kalau boleh setengah menit. Iya, ini dari pertanyaan terakhir. Salam Ustadz. Saya melihat ada pesan dari Quran surat Taha 25-35 bahwa dalam suatu urusan itu butuh partner in crime sebagai support system. Dan tanda kutip ya, partner in crime dan tanda kutip. Iya, partner in crime tanda kutip. Sebagai support system untuk saling menjaga, menguatkan, dan menolong dengan tujuan agar kesadaran tentang kebenaran selalu hidup dan berkembang, termasuk dalam menggali kreativitas dan bersikap atas suatu kondisi yang dialami. Mohon pencerahan. Syukran. Jawabannya iya. Jadi jemaah sekalian, itu menunjukkan bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat. Bahkan Nabi pun selalu meminta kepada Allah agar ada yang membantunya dan meneruskan risalah kenabian. Jadi selalu menunjukkan bahwa manusia itu adalah zon politikon. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, artinya makhluk sebetulnya secara kualitas. Nabi bisa jalan sendiri secara kualitas. Tetapi Nabi juga menguswah teladankan bahwa dia adalah manusia seperti kita yang memiliki sifat-sifat zon politikon. Sehingga Nabi selalu
mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, lalu kemudian juga melihat siapa di antara sekitarnya yang bisa menjadi pembantunya dan memperkuat tugas-tugas kemanusiaan dan kenabiannya. Terima kasih banyak atas terakhir. Ya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian bertanya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, Dokter. Sama-sama.